Pemain sayap Arsenal, Gabriel Martinelli, dilaporkan masih merasa senang di London Utara meskipun klub tengah membidik Nico Williams dari Athletic Bilbao untuk memperkuat sektor sayap mereka. Menurut berita dari Football Transfer, Arsenal bersiap untuk mengaktifkan klausul rilis Nico Williams yang tengah bersinar di La Liga dan menunjukkan penampilan mengesankan di Euro 2024 bersama timnas Spanyol. Kehadiran Nico Williams diyakini akan memberikan dorongan besar bagi lini serang The Gunners. Namun kabarnya, kedatangan pemain tersebut tidak akan memengaruhi masa depan Martinelli yang tetap menjadi bagian penting dalam rencana Mikel Arteta. Manchester City dilaporkan siap bersaing dengan Chelsea dalam perburuan bakat muda Leicester City Jeremy Monga yang baru berusia 15 tahun di bursa transfer musim panas ini. Perkembangan pesat Monga telah menarik perhatian sejumlah klub besar termasuk Chelsea dan Manchester City. Namun, menurut laporan dari Daily Mail, City saat ini tengah berupaya keras untuk meraih kesepakatan dengan pemain muda berbakat tersebut. Dengan usianya yang masih belia, Monga belum bisa menandatangani kontrak profesional. Oleh karena itu, City kemungkinan akan mengambil langkah melalui jalur kompensasi di mana biaya transfernya akan ditentukan oleh keputusan pengadilan. Chelsea dilaporkan sedang mempercepat langkah mereka untuk merekrut Jesus Rodriguez. Menurut kabar dari Daily Mail, Chelsea menunjukkan ketertarikan yang serius terhadap Rodriguez. Pemain muda ini telah menerima laporan positif dari para scout elit yang mengawasi perkembangannya di Betis. Dengan potensi dan kemampuannya yang menjanjikan, Rodriguez bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Namun, Chelsea juga perlu mempertimbangkan kebutuhan tim secara keseluruhan sebelum memutuskan untuk mengeluarkan dana sebesar 884 miliar rupiah untuk pemain muda ini. Everton telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Abdoulaye Doucouré seperti yang dilaporkan oleh The Athletic. Kontrak Doucouré diperkirakan akan berakhir di akhir musim ini, sehingga The Toffees harus membuat keputusan penting mengenai masa depannya di klub. Menurut informasi dari The Athletic, masa depan Doucouré kini berada dalam ketidakpastian setelah Everton memilih untuk tidak memperpanjang opsi 1 tahun dalam kontraknya. Saat ini, Doucouré mendapatkan gaji sekitar 130.000 euro per minggu di Goodison Park. Dengan usianya yang kini telah mencapai 32 tahun, masa-masa terbaiknya di dunia sepak bola mungkin tidak akan bertahan lama. Ada kabar menarik yang beredar dari Chelsea. Klub asal London Barat ini dilaporkan tengah mengincar gelandang AC Milan Tijani Reinders. Menurut informasi dari Calcio Mercato, The Blues berencana untuk merekrut pemain tersebut pada musim panas mendatang. Namun, kabar tersebut juga menyebutkan bahwa peluang Chelsea untuk mendapatkan Reinders sangat kecil. Hal ini disebabkan karena sang gelandang baru saja menandatangani kontrak baru di San Siro awal pekan lalu. Jika Chelsea tidak bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar, AC Milan dipastikan tidak akan melepas gelandang berbakat ini. Menurut laporan dari The Sun, penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, kini menjadi salah satu kandidat menarik bagi Manchester United. Penampilannya yang memukau dalam 3 laga terakhir di Premier League telah berhasil menarik perhatian para pencari bakat di Old Trafford. Sejak awal tahun ini, Mateta menunjukkan performa yang luar biasa dengan mencetak 8 gol di Liga Premier, termasuk 2 gol ke gawang United di Old Trafford yang semakin mengukuhkan posisinya di tim. Kemampuan beradaptasi, kekuatan fisik, dan etos kerja Mateta telah meyakinkan tim rekrutmen Ruben Amorim bahwa ia dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan skema 3-4-3 yang menjadi favorit sang manajer. Atletico Madrid dilaporkan tengah mencari defender baru di bursa transfer musim panas yang akan datang dengan fokus khusus pada posisi bek kiri. Hal ini disebabkan kontrak Reinildo Mandapa yang akan segera berakhir dan tampaknya klub tidak akan memberikan tawaran perpanjangan kontrak kepadanya. Dalam 18 hingga 20 bulan terakhir, Miguel Guterres telah menunjukkan performa yang gemilang dan diakui sebagai salah satu bek kiri terbaik di Spanyol. Menurut laporan dari OK Diario, Los Rojiblancos berencana untuk merekrutnya di bursa transfer mendatang. Gutierrez memiliki klausul rilis dalam kontraknya yang mencapai 35 juta euro meskipun klubnya mungkin bersedia melepasnya dengan harga yang lebih rendah.
Penampilan gemilang Nuno Tavares saat dipinjamkan ke Lazio bisa membuat Arsenal kehilangan peluang untuk meraih keuntungan besar. Seperti yang dilaporkan oleh Il Corriere dello Sport, Arsenal berisiko kehilangan potensi keuntungan yang signifikan jika Lazio memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian sebesar 5 juta euro guna mempermanenkan Tavares yang saat ini dipinjamkan oleh The Gunners. Hal ini dikarenakan petinggi Lazio memperkirakan nilai pasar Tavares kini telah melambung hingga mencapai 65 juta euro. Mantan pelatih Liga Primer, Slaven Bilic, mengungkapkan bahwa Mohamed Salah tampaknya siap meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan klub-klub Arab Saudi sebelum Jurgen Klopp berpamitan dari Anfield. Bintang Mesir itu terus menjadi sorotan terkait kemungkinan transfer ke Timur Tengah pada musim panas 2023 dengan tawaran menggiurkan yang dilaporkan telah diajukan. Ketertarikan ini berlanjut hingga tahun 2024 saat Salah mendekati akhir kontraknya di Anfield. Namun, yang terjadi justru Klopp yang memilih untuk meninggalkan klub, di mana pelatih asal Jerman itu mengungkapkan selamat tinggal kepada Merseyside di akhir musim 2023-2024. Perubahan situasi ini membuat Salah berpikir ulang, dan dia tetap menunjukkan ketajamannya dengan kembali mencetak 30 gol di musim ini. Astin Mbaye, remaja berusia 16 tahun, siap memulai petualangannya bersama tim muda Rossoneri. AC Milan telah resmi mengamankan jasa pemain muda berbakat asal Amerika Serikat ini dari Akademi New York Red Bulls. Dengan paspor Uni Eropa yang dimilikinya, Mbaye dapat melanjutkan karirnya di Italia meski masih muda. Ia akan bergabung dengan dua rekannya sesama pemain internasional Amerika, Christian Pulisic dan Yunus Musa, yang juga memperkuat klub legendaris tersebut. Mason Greenwood telah secara resmi mengajukan permohonan untuk mewakili tim nasional Jamaika. Menurut laporan dari Mirror, Greenwood telah mengajukan pendaftaran sebagai pemain Jamaika. Mark Bullingham, Direktur Utama Asosiasi Sepak Bola Inggris, menyatakan, "Sejauh yang saya pahami dan saya perlu memastikan kembali pemahaman saya. Dia telah meminta untuk beralih ke warganegaraan. Proses itu sudah dilakukan secara resmi, jadi dia tidak bisa kembali lagi karena perpindahan kewarganegaraan hanya bisa dilakukan sekali. Saya rasa tidak pernah ada permintaan atau hal serupa sebelumnya. Ini adalah keputusan pribadi yang diambil olehnya." Kimmich dilaporkan telah mengambil langkah penting terkait masa depannya, sementara Bayern Munich terus melanjutkan diskusi kontrak dengan pemain yang menjadi incaran Arsenal tersebut. Walaupun Arsenal menunjukkan minatnya, Sky Germany mengabarkan bahwa Bayern dan Kimmich tampaknya berkomitmen untuk mencapai kesepakatan yang akan memperpanjang masa tinggalnya di Bavaria. Proses negosiasi masih berjalan, dengan Bayern berusaha menyelesaikan syarat-syarat untuk kontrak baru yang akan memastikan masa depan pemain berusia 29 tahun itu di Allianz Arena. Berdasarkan informasi dari Defensa Central, Real Madrid tengah menjajaki berbagai opsi untuk memperkokoh pertahanan mereka, dan Konate telah muncul sebagai salah satu incaran utama. Meskipun musim ini masih berjalan, Real Madrid sudah mulai menyusun rencana transfer untuk mengatasi masalah defensif yang kerap mengganggu mereka. Walau Konate masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2026, Real Madrid optimis dapat merekrutnya dengan biaya yang lebih bersahabat, terutama karena kontraknya akan memasuki tahun terakhir pada musim depan. Real Madrid kini menghadapi gelombang minat yang kuat dari Arab Saudi terhadap salah satu bintang mereka, Brahim Diaz. Setelah upaya mereka untuk membujuk Vinicius Junior pindah pada musim panas lalu gagal, perhatian Arab Saudi kini beralih kepada Brahim Diaz. Dikabarkan, mereka siap menggelontorkan dana sebesar 1,4 triliun rupiah untuk membawa Brahim Diaz ke Liga Arab Saudi. Meskipun gelandang serang berusia 25 tahun itu bukanlah pemain utama di Real Madrid, dia tetap dianggap sebagai aset yang sangat berharga. Real Madrid sendiri dilaporkan sedang mempertimbangkan situasi ini dengan seksama. Walaupun mereka menghargai kontribusi Diaz, tawaran besar dari Arab Saudi bisa menjadi daya tarik yang sulit ditolak. AS Roma kini tengah menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Setelah melewati awal musim yang penuh tantangan,
Kehadiran Claudio Ranieri telah membawa angin segar bagi klub yang berbasis di ibu kota Italia ini. Dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Roma selalu keluar sebagai pemenang. Tidak hanya meraih kemenangan, mereka juga menampilkan permainan yang memukau. Roma berhasil mencetak 12 gol dalam 5 laga dan mencatat 2 kali mirbobol. Masa-masa sulit Roma kini telah berlalu. Ranieri berhasil mengangkat tim ini, baik secara kolektif maupun individu. Beberapa pemain tampil cemerlang seperti Eldor Shomurodov, Paulo Dybala, dan Angelino.